Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung kali ini menggelar sosialisasi penyebar luasan informasi koleksi Museum Tulungagung 2022 yang diikuti oleh guru sejarah SMP SMA sederajat, budayawan, dan pemerhati sejarah di wilayah Tulungagung. Mengenalkan kembali terkait koleksi museum sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan kepada generasi mendatang. Disputpar Tulungagung menggelar penyebar luasan informasi koleksi Museum Tulungagung. Selain itu juga turut diresmikan ruang storage museum oleh Wakil Bupati Tulungagung dengan didampingi Forkopimda. Museum Daerah Tulungagung yang berlokasi di Jalan Raya Boyolangu, Gedang Sewu Selatan, Kecamatan Boyolangu ini menyimpan berbagai macam benda purbakala berupa koleksi etnografi dan arkeologi dari berbagai daerah. Sosialisasi ini pun bertujuan untuk mengenalkan kembali terkait koleksi museum sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan kepada generasi mendatang. Sehingga melalui kegiatan ini nantinya bisa disebarluaskan kembali kepada siswa-siswi maupun masyarakat luas di Tulungagung. Kegiatan ini pun dibuka langsung oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung. Tidak panjang lebar, pada kesempatan yang berbahagia ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi koleksi museum di Kabupaten Tulungagung ini saya nyatakan resmi dimulai. Kegiatan ini pun diawali dengan pemaparan tentang sejarah dan koleksi museum daerah Kabupaten Tulungagung oleh salah satu narasumber dari bagian Humas dan Pemasaran Museum Daerah Disputpar Tulungagung. Jadi museum itu berasal dari kata musion, berasal dari dua kata, Yunani kuno sama Romawi kuno, Bapak Ibu. Nah, kalau berdasarkan melalui Yunani kuno itu adalah tempat penyebutan kuil dari Dewi Muse, yaitu dewa seni dan dewa ilmu pengetahuan. Nah, ketika di Romawi kuno kata museum itu adalah diperuntukkan untuk tempat-tempat berdiskusinya para filosof, berdiskusi tentang filsafat. Nah, di mana museum pada waktu itu belum ada koleksinya sama sekali, Bapak Ibu. Jadi hanya ruang tertutup, terbuka dan untuk berdiskusi aja. Baru di tahun abad ke-15 sampai abad 17 orang-orang Eropa itu memang getol-getolnya untuk menjelajah dunia, Bapak Ibu. Nah, di situ mereka mengambil barang yang menurut mereka itu tidak pernah diketahui, langka menurut mereka, dan dibawa di negara asal mereka. Nah, apakah konteks membawa barang langka di negara-negara lain belahan dunia itu langsung tercetus museum untuk publik, untuk pempublikasian koleksi? Belum. Jadi di sana hanya untuk ditempatkan di tempat tertutup. Jadi disebut dengan Cabinet of Curiosities, Bapak Ibu. Jadi hanya untuk ditempatkan di lemari tertutup untuk koleksi pribadi. Nah, baru mulai abad 18 koleksi-koleksi tersebut itu dipublikasikan. Fungsinya atau tujuannya yaitu melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi. Dari tiga kata tersebut memang ini adalah SOP dari pelestarian, Bapak Ibu. Tetapi untuk museum ditambah satu lagi yaitu mengkomunikasikannya. Pengembangan ini ada dua jenis ya, revitalisasi sama adaptasi. Kita juga menempuh cara adaptasi ini, bagaimana melayani dari zaman ke zaman. Ketika tahun 2005 kemasan museum itu tidak sama juga seperti di tahun 2005. Jadi untuk pengembangan ketika anak-anak atau pengunjung yang datang di museum itu dengan bernuansa mereka membawa model HP dan googling ya dan browsing, kita punya satu senjata yang istimewa, Bapak Ibu, yaitu menjelaskan bagaimana arca itu ditemukan ketika ada di bawah tanah. Adapun
museum yang mengadakan tiketing itu bukan berarti tujuannya mencari laba, ya, tetapi hanya untuk kembali lagi ke perawatan. Nampak begitu antusias seluruh peserta sosialisasi penyebar luasan informasi koleksi Museum Tulungagung karena bisa menjadi wawasan baru terkait dengan sejarah dan koleksi museum di Tulungagung. Kegiatan ini pun turut diapresiasi oleh Sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya. Dibandingkan pada zaman dulu masih semrawut ya, Pak, saya sendiri pernah mengajak siswa ke sini masih semrawut. Ini sudah terbaik. Bagi saya sudah maksimal. Inilah museum yang sudah dibanggakan oleh Tulungagung, walaupun belum maksimal karena di sini tanah yang masih lengkap, masih luas. Ini yang perlu diperbaiki, harus ditambahi. Ada ruangan konsep museum yang benar seperti apa. Pak Ti sudah memberikan masukan pada pemerintah daerah, cuman anggarannya belum ada. Tapi konsep untuk bangunannya sudah ada. Oleh karena itu, dengan ada pertimbangan seperti ini, sangat merespon baik ya apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan pemerintah untuk pengembangan dan pemberdayaan museum. Selama ini museum ini hanya dipakai sebagai rekreasi, tempat penyimpanan, tapi media pembelajaran mengajak siswa itu jarang sekali. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk sekolah-sekolah, baik itu sekolah maupun mahasiswa, untuk berkunjung kepada museum. Dulu kita lakukan itu melalui laser perawatan sejarah dengan bersepeda, mengajak anak-anak siswa berkunjung museum dengan bersepeda. Di museum, di candi-candi di situs mulai Sanggeran, Candi Gayatri, bahkan sampai ke museum dan sampai ke Selomangkleng. Dan ini perlu digalakkan lagi tentang laser itu, lawatan sejarah bersepeda. Ini sangat bagus sekali.